Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, penuh sukacita luar biasa. Nah, kali ini kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah sekolah minggu. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Jadi adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutupkan matanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami mau beribadah sekolah minggu. Tolong kami dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Burung Pipit. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan burung pipit tidak menanam. Pakai gerakan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Mari katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga
adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, kakak mau cerita nih tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik semua siapin dulu ya Alkitabnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti dan fokus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya deh sama adik-adik semua. Siapa di sini yang pernah menunggu? Mungkin adik-adik pernah menunggu mamahnya pulang dari pasar, atau menunggu ayah pulang dari kerja. Pasti adik-adik semua pernah kan menunggu? Gimana sih adik-adik rasanya menunggu? Pasti rasanya bosen ya. Apalagi kalau nunggunya lama banget. Pasti bisa bikin kita kesel. Rasanya mau marah-marah. Betul gak? Nah, tapi adik-adik tahu gak? Kalau ternyata Tuhan mau kita untuk sabar loh dalam hal menunggu. Sama nih adik-adik, kalau kita lagi berdoa, terus kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi Tuhan belum kasih. Itu Tuhan mau kita untuk sabar. Nah adik-adik, kakak mau cerita salah satu tokoh di Alkitab yang sangat sabar menanti jawaban Tuhan. Adik-adik semua pasti kenal kan sama Bapak Abraham? Kenal? Pasti kenal dong. Nah, siapa yang ingat nama istrinya Bapak Abraham? Siapa? Iya, betul, Sarah. Nah, adik-adik, Tuhan menjanjikan anak untuk Bapak Abraham dan Sarah. Tapi Bapak Abraham dan Sarah menunggu sangat lama sekali. Nah, sekarang kakak mau ceritain nih tentang ceritanya Bapak Abraham dan Sarah. Jadi adik-adik, suatu hari Bapak Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Waktu itu lagi panas banget. Lalu tiba-tiba ada 3 orang datang adik-adik. Ketika Bapak Abraham mengangkat kepalanya, dia langsung sadar. Wah, ini Tuhan nih mau menampakkan diri. Lalu Bapak Abraham berlari menuju 3 orang itu. Adik-adik tahu gak? 3 orang itu ternyata malaikat Tuhan loh adik-adik. Ketika Bapak Abraham berlari sampai di depan mereka, Bapak Abraham langsung sujud sampai ke tanah. Bapak Abraham meminta mereka untuk mampir dulu ke kemahnya. Lalu mereka mau nih adik-adik mampir ke kemahnya Bapak Abraham. Ketika sampai, Bapak Abraham memberikan mereka air untuk mencuci kaki dan menyiapkan mereka makanan yang enak-enak dan kualitasnya sangat bagus loh adik-adik. Nah, ketika sedang makan, tiba-tiba 3 orang itu menanyakan tentang Sarah. Sarah itu tadi siapa? Iya, istrinya Bapak Abraham. 3 orang itu bertanya, "Di mana Sarah?" Kata dia gitu. Tapi
Kenapa ya adik-adik? Kok mereka nanyain Sarah? Adik-adik penasaran gak? Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya di Kejadian 18 ayat yang ke-9 sampai 15. Kita baca ya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ya, jadi 3 orang malaikat Tuhan ini mau kasih tahu adik-adik kalau di tahun yang akan datang Sarah akan memiliki anak. Tapi Sarah nggak percaya adik-adik karena dia sudah tua. Dia nggak percaya sama omongan 3 orang malaikat ini tadi. Nah, adik-adik penasaran nggak? Tuhan akan menepati janjinya nggak ya? Sarah akan punya anak gak ya? Penasaran? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab lagi nih. Di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Wah, keren ya adik-adik. Ternyata akhirnya Bapak Abraham dan Sarah bisa mempunyai anak. Walaupun umur Bapak Abraham sudah berapa tadi? 100 tahun. Wah, keren banget ya Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Abraham, kita bisa belajar kalau kita harus sabar menanti jawaban dari Tuhan. Oke? Lalu adik-adik juga harus tahu nih, kalau waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, kalau Tuhan mengizinkan adik-adik untuk menjadi juara nih, misalnya, adik-adik pasti jadi juara. Nggak ada yang mustahil. Oke? Nah, demikian firman Tuhan. Sekarang kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tugasnya ada di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tugasnya menghafal ya adik-adik.
Nanti menghafalnya bisa ketika sedang video call. Yuk, kita baca ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Gampang kan adik-adik? Pasti adik-adik semua sudah hafal ya. Nah, demikian firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami boleh seperti Bapak Abraham dan Sarah yang sabar menanti janji Tuhan. Kiranya kami boleh terus mengerti bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Mama Papa. Kiranya Mama Papa boleh selalu sehat dan sabar mendidik kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.